Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini, jangan lupa ikutin podcastnya di Spotify, namanya Drama Nikah. Teman-teman jangan lupa juga subscribe YouTube-nya. Teman-teman bisa komen tentang cerita yang diupload atau sharing tentang pengalaman pernikahan kalian. Kemudian jangan lupa juga follow Instagramnya namanya Drama Nikah. Kalian bisa DM kalau mau kirim cerita tentang pernikahan, boleh senang, boleh susah lah, atau teman-teman yang belum nikah juga bisa kirim ceritanya kalau kalian sedang merencanakan untuk menikah. Oke, langsung aja ke cerita hari ini. Di sini dia pengen namanya dirahasiakan. Seperti ini ceritanya. Jadi, ini kisah aku yang menurutku merupakan pengalaman pertama seumur hidup. Namun, aku nggak mau mengulangi lagi kisah ini. Aku ini orangnya tipikal yang nggak terlalu peduli lah sama sebuah hubungan, mau pacaran atau gimana. Tapi, ada kalanya rasa pengen tahu gimana sih menjalani hubungan dengan seseorang. Kemudian aku iseng-iseng lah pasang aplikasi semacam pencarian jodoh, dating apps gitu. Di sana aku nemuin satu cowok yang ternyata dia ini masih satu daerah dengan aku. Kemudian kita mutusin untuk ketemuan. Kesan pertama kali ketemu dengan dia, menurutku dia ini orangnya menyenangkan dan humble. Kemudian pertemuan demi pertemuan, akhirnya kita semakin dekat. Sampai di saat ketika dia ini memutuskan untuk main ke rumahku. Dia ini punya niat baik lah, izin sama orang tua, ingin menikahi aku. Dan itu benar-benar sampai dilakukan ke tahap yang sudah serius lah, yaitu lamaran. Setelah itu, hari-hari berikutnya, aku dan dia menjalani hubungan lah. Dan aku menjalani hubungan itu dengan cincin cantik yang melingkar di jari manisku. Kita pun mulai berplanning buat ngadain acara pernikahan kecil-kecilan karena menurutku yang terpenting itu sakral. Kita pun udah desain undangan dan juga cari WO untuk mengurusi pernikahan kita nanti. Tapi ketika mau prewedding tiba-tiba gak tahu kenapa sikap dia ini mulai berubah. Dia ini mulai acuh, mulai suka kasar lah, kadang ngebentak-bentak, cari kesalahan yang aku sendiri nggak tahu salahnya di mana. Dan paling parahnya dia ini pernah narik tangan aku, sampai aku jatuh tersungkur gara-gara masalah sepele. Di situ aku masih positive thinking lah. Mungkin dia sedang kecapean atau punya masalah. Kemudian di hari berikutnya, dia ini suka banyak alasan lah kalau diajak ketemu. Intinya dia menghindar. Sampai aku ini mulai terkikis lah rasa percaya terhadap dia tentang keseriusannya dengan aku. Kemudian seluruh sosial media dia tiba-tiba lost kontak dan dianya sendiri mulai menghilang di saat harusnya kita ini sibuk mengurusi pernikahan kita. Titik yang bikin aku merasa terjatuh
yaitu ketika aku melihat dia sedang memohon cinta dari seseorang perempuan di pinggir jalan raya. Di sana aku melihat sendiri, dia ini memohon untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak. Dia itu adalah mantannya. Awalnya aku sakit lah, tapi aku masih bisa tersenyum. Karena aku masih menunggu kepastian dan harapan dari dia. Namun dia ini masih nggak ada kabar, dan aku mulai mengurung diri, nggak nafsu makan, kadang sering menangis histeris. Awalnya keluargaku belum curiga lah tentang masalah ini. Namun karena mereka sering melihat aku pingsan, kadang sakit, keluarga aku mulai memahami lah keadaan aku kalau aku ini sedang punya masalah. Di sini aku masih mencoba tersenyum walaupun air mata ini gak berhenti mengalir. Aku masih berharap ada sedikit kepastian. Kedepannya ini, aku yakin masih ada ya jalan yang terbaik. Setelah keadaan mulai sedikit membaik, tiba-tiba dia datang. Dia datang dengan wajah tertunduk. Ketika dia datang, aku berharap ini bukan kabar buruk. Ini kabar baik. Namun, nyatanya kabar ini lebih dari buruk. Dia memberikan aku sebuah undangan pernikahan, namun itu bukan pernikahan kami. Dia meminta maaf, dia memeluk kaki ibuku dengan bersimbah air mata. Dan di situ aku tersenyum, dan aku berkata, terima kasih karena telah memberiku kepastian. Walaupun menyakitkan, setidaknya kepastian itu membuat aku tersadar bahwa aku tidak perlu memiliki harapan itu lagi.